Saya Pak, kalau bapak saya digituin sama Tio, saya karungin dia. Tapi untung Garda Prabowo bukan saya. Kalau bapak saya digituin, saya karungin Pak. Tio hilang saya bikin. Sampai terenyuh kita. Yang pertama saya mau sampaikan begini Bang Eman tentang hukum. Bahwa hukum dan penguasa. Selama ini teman-teman kita termasuk Bung Iqbal, kenapa? Asfi Nawati ya. Maaf kalau saya mulus, namanya agak susah sih saya sebut. Ya. Tentang hukum dan kekuasaan, janganlah penguasa selalu menggunakan hukum untuk merepresi rakyatnya. Hukum itu adalah instrumen yang diberikan konstitusi kepada penguasa untuk menjaga ketertiban. Itu filsafat hukum. Maka yang menegakkan hukum itu adalah penguasa. Jadi kalau penguasa disebut menggunakan memperalat hukum itu benar, tetapi memperalat hukum untuk menjaga ketertiban. Bagaimana caranya supaya penguasa itu tidak menggunakan hukum demi kepentingan dia? Maka diberikanlah oleh konstitusi kekuasaan kehakiman di luar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, yaitu polisi dan kejaksaan. Adalah kekuasaan kehakiman untuk menguji apa yang dilakukan oleh penguasa, mengeksekusi undang-undang dalam menjaga ketertiban. Jadi kalau selama ini banyak statement penguasa janganlah memperalat hukum, tidak demikian sebetulnya. Tapi karena memang penguasa itu adalah penegak hukum. Mereka yang menegakkan hukum melalui proses pemeriksaan itu, prosesnya sampai kepada kekuasaan kehakiman. Untuk diuji pemikiran penguasa ini apakah sudah benar atau mereka sewenang-wenang supaya tidak ada masyarakat kita yang dipenjarakan tanpa proses peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal teman-teman sahabat kami Garda Prabowo yang mana kami adalah diminta untuk mendampingi mereka sebagai pengacara untuk mengadukan Tio. Janganlah teorinya juga ketinggian menanggapi mereka. Cobalah kita pandang mereka sebagai seorang anak yang tersinggung, yang marah karena bapaknya dihina, dilecehkan, dicaci maki secara tidak patut dengan menggunakan analogi yang cukup kejam seperti yang digunakan oleh Tio. Saya Pak, kalau bapak saya digituin sama Tio, saya karungin dia. Tapi untung Garda Prabowo bukan saya. Kalau bapak saya digituin, saya karungin Pak. Tio hilang saya bikin. Kalau saya. Tapi ini Garda Prabowo datang melalui jalur yang benar ke kepolisian memberikan pengaduan. Mereka merasa tersinggung bapaknya dilecehkan. Meskipun bapaknya bilang, udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi anak-anak ini Pak punya darah juga. Mereka punya ketersinggungan. Sehingga mereka datang ke jalur yang benar, tidak menggunakan kekerasan di pinggir jalan. Saya tahu mereka ini bisa menggunakan cara-cara yang tidak diduga oleh siapapun. Tapi mereka memilih datang ke kepolisian. Pak polisi, kami mau mengadukan nih. Ini bagaimana? Masa kita harus biarkan seperti ini? Mereka juga sadar, kami sadar bahwa itu adalah delik aduan absolut. Makanya tidak dibuka LP, tetapi datang mengadu. Jadi tidak ada salahnya ketika seorang anak, sekelompok anak datang kepada polisi memberitahukan mereka merasa tidak nyaman dengan hinaan yang diberikan oleh Tio kepada bapaknya mereka. Orang tuanya, Prabowo itu bagi mereka orang tua. Karena ketika saya datang ke markas mereka, pengaduan mereka ke saya seperti itu. Itu kan orang tua kami Bang. Bagaimana orang tua kami dihina begitu? Oke, kita berikan kajian hukum segala macam. Jadi itu yang kita lihat. Pak Prabowo itu kawan saya Pak. Kawan saya beliau. Karena saya pernah berkawan sama beliau jadi jubirnya beliau 2019. Jadi bukan anaknya Pak Prabowo ya? Saya bukan anaknya, mereka yang anak-anaknya. Kalau saya temannya Prabowo. Mungkin Pak Prabowo nggak ngakuin saya temannya, tapi nggak apa-apa. Kalau Ya, Pak Firdaus, jadi itu ya kisahnya begitu. Sebentar. kesamaan latar belakang kerajaan ini ya. Kerajaan. Dari sampai di Ponegoro lah ya. Iya, Oke, biar saya selesai. Saya sama-sama cucu di Ponegoro. Biar saya selesaikan, biar kita nggak kemalaman pulangnya ya. Oke, balik lagi. Jadi intinya begitu. Dongengnya selesai. Coba biar kita selesaikan. Ini bukan dongeng. Udah bang. Dongeng. Ini story kerajaan. Udah bang. Biar kita nggak kemalaman pulang. Saya mau selesaikan. Cucunya Raja Jawa. Udah, biar kita nggak kemalaman pulang, saya mau selesaikan. Tadi yang saya sampaikan bahwa hukum itu seperti itu tadi, bahwa hukum juga harus kita maknai
melindungi hak kita, hak teman-teman kita dari Garda Prabowo melakukan itu. Jadi teman-teman aktivis juga dilindungi juga undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Mereka juga dilindungi undang-undang untuk menempuh jalur-jalur yang diatur oleh undang-undang. Jadi kita tidak usah harus bentrok, harus berdebat, harus saling juga menyalahkan dalam hal ini. Mari kita lihat hak kita masing-masing diberikan oleh konstitusi bagi kita semua. Dan sepanjang kita tidak melakukan kekerasan kepada satu yang lain, saya pikir yang dilakukan Garda Prabowo tidak ada salahnya. Dan yang dilakukan teman-teman aktivis tidak ada salahnya. Saya secara pribadi mendukung Tio untuk tetap bersuara kritis. Saya mendukung Tio, tetapi berhentilah mencaci maki menggunakan analogi yang tidak patut seperti itu. Sedemikian dari saya sebagai pengacara dari Garda Prabowo. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan teman-teman. Oke, baik, tepuk tangan. Silakan Mbak Sinawati. Iya, apabila kita melihat kasus ini sebagai kasus Tio, maka seolah-olah ada dua kubu atau mungkin bahkan lebih. Tapi saya mau menempatkan kasus Tio bukan sebagai Tio, tapi sebagai representasi orang, rakyat yang kecewa, yang gundah gulana, mungkin akan nasib ibunya, nasib dia sendiri, nasib kawan-kawannya, nasib seluruh rakyat Indonesia, dan ingin mengkritik. Dan saya ingat kalau setiap pemerintahan selalu memiliki korban. Pemerintahan sebelum ini ketika Gerindra, partai penguasa saat ini, berada sebagai oposisi, maka mereka banyak dikriminalisasi, begitu bukan? Setidak-tidaknya banyak kritik-kritik dari teman-teman ini yang sekarang menjadi partai kekuasaan mengatakan kami dikriminalisasi, dan datanya valid, beberapanya memang ada dikriminalisasi. Nah karena itu kalau penegakan hukum yang syarat kekuasaan terus kita pertahankan, maka yang akan menjadi korban semua dari kita. Tinggal tunggu waktu saja. Mungkin saat ini bukan kita karena kita sedang berkuasa, tapi besok-besok karena kekuasaan itu tidak pernah selama-lama di tangan kita, maka setiap dari kita akan menjadi pelaku, tapi juga akan menjadi korban. Karena itu penting sekali kita bersama-sama menegakkan bukan siapa-siapa, tapi penegakan hukum yang berkeadilan dan penegak hukum yang bisa dipercaya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Yang kedua, kalau kita kembali bahwa representasi Tio sebagai orang yang mengkritik, maka sesungguhnya penghinaan dan lain-lain itu sudah dihilangkan oleh putusan MK dengan alasan kita ini demokrasi, negara beradab, dan dalam negara yang beradab kita perlu bercakap-cakap. Semakin banyak kita bercakap-cakap satu sama lain, meskipun kita berbeda, kita saling memahami. Seperti malam ini saya jadi tahu, oh ada orang yang tersakiti dan lain-lain. Dan sebaliknya harapannya begitu. Nah dan tentu saja ekspresi orang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang biasa ngomongnya lembut, ada orang yang ngomong kalau saya dengar ini orang kok berantem melulu, teriak-teriak, tapi dia nggak marah sama sekali, itu ekspresi dia. Dan itu sebetulnya di dalam instrumen hak asasi manusia dikatakan setiap orang berhak berpendapat dengan cara apapun. Yang nggak boleh itu cuma satu, yaitu ngomongin soal ras tertentu lebih tinggi dan kemudian menyasar agama, menyasar orang karena agamanya, karena etnisnya, dan karena kebangsaannya. Di luar itu semua boleh. Nah kemudian saya ingin mengatakan dengan demikian, mari kita lihat kritik-kritik tidak hanya Tio tapi semua dari kita, bukan ekspresinya, tapi apa sih yang mau dia sampaikan. Di sekitar kita kan kita semua pasti mengalami harga-harga naik, begitu ya. Tiba-tiba orang beli makanan, saya baru mengalami beli 21.000, 22.000, tiba-tiba 30.000, kaget lah gitu karena naiknya sangat tinggi. Tiba-tiba listrik dipadamkan, teman-teman saya di daerah lain, oh ya kalian nggak dipadamin ya, kami udah dipadamin terus nih listriknya. Dan kalau kita lihat data resmi yang dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN pada tahun 2025, dari 55,9 juta hektar. 55,9 juta hektar. Buat orang yang nggak punya 1 hektar atau bahkan nggak punya rumah sedikit pun, masih ngontrak dan kontraknya hanya sebesar 33 meter persegi, ini besar banget, nggak masuk dalam pikiran dia. 40% dari 55,9 juta ini dikuasai hanya 60 keluarga. Kalau ini didistribusikan secara merata, kalau korupsi yang gila-gilaan dihilangkan, maka kita tidak perlu memberikan pekerjaan orang melalui MBG. Dan kalau kita menghentikan pemerintah dan negara ini menggusur orang yang sudah punya tanah, petani, masyarakat adat, yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya harga diri, dan keluarga yang sejahtera, dan dirampas hanya untuk proyek strategis nasional dan menguntungkan segelintir orang, maka kita semua sejahtera, kita nggak perlu MBG atau yang lain-lain. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami untuk sesi terakhir di Rakyat Bersuara.